Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang reaksi minuman berkarbonisasi terhadap baking soda. Saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ina Ifra, yang kedua ada Jessica Kristabella, yang ketiga adalah Lasrida, yang keempat ada Nanda Felicia, yang kelima ada Sekar Ayu Novitasari. Dan dosen pengajar kita adalah Pak Heru Edi Kurniawan. Yang pertama presentasi akan disampaikan oleh Ina Irfa. Tujuan yang pertama, praktikum ini dilakukan untuk tujuan mengetahui reaksi pada minuman berkarbonasi yang dicampurkan dengan baking soda. Yang kedua, praktikum ini bertujuan untuk mengetahui penyebab semburan pada minuman berkarbonasi ketika diberikan mentos atau baking soda. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan dasar teori. Soda pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Joseph Priestley pada tahun 1770-an, yaitu ketika ia berusaha mencampurkan air destilasi dengan gas karbon dioksida. Air soda memiliki rumus kimia H2CO3. Untuk membuat air soda, komponen yang paling penting adalah air dan gas karbon dioksida. Air soda memang dibuat dengan melarutkan gas karbon dioksida ke dalam air. Sama seperti oksigen, karbon dioksida merupakan gas yang banyak terdapat di alam. Karbon dioksida merupakan gas yang kita keluarkan saat bernafas dan diambil oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Bila diinjeksi ke dalam air dengan tekanan tinggi, karbon dioksida akan membentuk asam karbonat. Itulah sebabnya minuman berkarbonasi disebut juga minuman berkarbonasi. Asam karbonat tersebutlah yang bertanggung jawab terhadap timbulnya sentuhan khas soda di mulut dan perasaan yang menggigit pada saat minuman berkarbonasi diminum. Karbon dioksida dapat meningkatkan cita rasa pada minuman sehingga orang menikmati saat mengonsumsinya. Pada saat larut dalam air, CO2 memberikan rasa asam sehingga dapat menurunkan pH menjadi sekitar 3,2 sampai 3,7. Rasa asam tersebut merupakan rasa khas soda yang membuat orang teringat terus akan rasanya. Salah satu keunggulan minuman berkarbonasi adalah aman dari kontaminasi bakteri, terutama bakteri yang bersifat patogen. Selanjutnya, presentasi untuk Lasrida. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembahasan, yaitu natrium bikarbonat bereaksi maka akan terbentuk asam karbonat. Ketika asam sitrat dan natrium berkarbonat bertemu maka akan menimbulkan ekstra spekle dengan ciri sentuhan soda yang diminum. Pada kenyataannya ada perbedaan antara minuman berkarbonasi dengan minuman bersoda. Perbedaan antara minuman berkarbonat dan berkarbonasi ternyata memiliki sedikit kandungan garam yang membuat rasanya mencolok. Minuman berkarbonasi mengandung pH 3-4 sedikit asam, sementara itu minuman bersoda mengandung karbon dioksida dengan campuran gula, asam sitrat, dan pemanis buatan. Pada percobaan minuman berkarbonasi dengan soda kue diakibatkan desis dan semburan. Hal tersebut merupakan reaksi asam basa. Coca-Cola mengandung asam sedangkan soda kue mengandung basa. Asam fosfat dalam Coca-Cola memberikan ion hidrogen berupa proton ke soda kue yang menghasilkan karbon dioksida. Hal tersebut mengakibatkan perubahan pH. Pada termodinamika, asam fosfat terjadi pembentukan ikatan yang kuat di karbon dioksida dan mengarah ke entalpi. Produksi molekul gas karbon dioksida entropi kepada reaksi.
Kedua hal ini mengakibatkan asam fosfat, yaitu setelah permen Mentos dimasukkan ke Coca-Cola dengan permen Mentos yang terjadi adalah cairan yang terdapat dalam Coca-Cola menyembur keluar. Ini disebabkan karena komposisi pada senyawa reaksi semburan ini merupakan reaksi fisika. Hal ini karena tegangan ke permukaan air pada Coca-Cola yang mengandung pemanis buatan aspartam lebih rendah daripada mengandung gula biasa. Saat Coca-Cola mengandung karbon dioksida bertemu dengan permen Mentos, semburan pun akan muncul. Hal tersebut disebabkan karena permukaan yang kasar pada permen Mentos, kepadatan material, pengaruh tekanan permukaan yang menghasilkan semburan. Reaksi ini tidak akan terjadi apabila permen Mentos dihancurkan. Rendahnya tegangan permukaan air yang membantu pembentukan gelembung lebih cepat. Permukaan permen Mentos mengandung surfaktan yang bisa menurunkan tegangan permukaan air yang memudahkan pembentukan gelembung. Temperatur yang berpengaruh, makin tingginya temperatur akan semakin kuat semburannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rainanda. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama Coca-Cola, 2 baking soda, sendok, wadah, dan pH meter. Langkah kerja yang pertama, masukkan minuman yang berkarbonasi ke 2 wadah yang kita sediakan. Lalu masukkan dengan jumlah yang sama banyak. Ketiga, masukkan 1 sendok teh baking soda ke dalam wadah yang pertama. Keempat, aduk menggunakan sendok. Lalu kita ukur dengan pH meter agar mengetahui hasil percobaan 1. Selanjutnya kita coba ujikan minuman yang tidak ditambahkan baking soda. Terakhir, kita ukur menggunakan alat pH meter. Hasil pada percobaan pencampuran minuman berkarbonasi dengan pencampuran minuman berkarbonari dengan baking soda mengakibatkan reaksi berupa desis dan semburan. Hal ini merupakan reaksi asam basa baking soda dan Coca-Cola. Bereaksi karena Coca-Cola mengandung asam dan basa. Perubahan pH sebelum diberi baking soda adalah 2,3, sedangkan sesudah ditambahkan baking soda, Coca-Cola tersebut memiliki pH 6,4. Hal ini adalah bukti bahwa terdapat reaksi asam basa pada percobaan ini. Kesimpulan, semburan dan desis pada minuman berkarbonasi ketika ditambahkan soda kue terjadi karena reaksi asam basa, sedangkan semburan pada minuman berkarbonasi ketika ditambahkan Mentos terjadi karena adanya relasi fisika dan pembentukan gelembung karbon dioksida diakibatkan permukaan Mentos. Sekian dari kelompok kami, mungkin masih banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.